Tidak pernah ada seorang pun yang bisa sukses tanpa keterlibatan orang lain. Sebenarnya, diri ini pun belum bisa disebut orang sukses, tetapi paling tidak berusaha menjadi sukses. Kesuksesan sejati bahagia dunia dan akhirat. Aku merasa beruntung mempunyai pendamping yang mensupport semua ide dan langkah menuju kesuksesan. Ada kata-kata bijak, di balik lelaki sukses, di belakangnya ada perempuan yang hebat. Namun, bagiku bukan di belakang, melainkan di sisi mendampingi. Bahkan, jauh sebelum kami disatukan, dia seolah telah menuntun dan mengarahkan hidupku dengan impiannya. Terbukti ketika beberapa kali gagal dalam bisnis, ternyata rangkaian kegagalan itu hanya untuk mengarahkan langkah ini menjadi seorang guru alias ustadz. Ya, dia yang panggilan kesayangan Umi Fatih. Sebelum menjadi istriku sudah berazam dan bermimpi. Jika menikah ingin punya suami seorang ustadz, maka ketika gagal dari bisnis yang dirintis di luar kota, tepatnya di Semarang, kemudian kulontarkan ide untuk pulang ke Jakarta, tempat aku dibesarkan. Kembali melakoni dunia belajar mengajar Al-Quran, Umi Fatih pun langsung setuju. Itulah titik balik menjalani hidup sebagai guru mengaji. Medio 2006 kami kembali ke Jakarta dengan membawa 2 orang anak batita. Si sulung berusia 2 tahun dan adiknya yang masih bayi merah. Tidak menunggu lama, aku pun bergabung dengan lembaga Al-Quran ternama. Sambil menjalani pendidikan lanjutan 5-2 di kampus tersohor negeri ini, kuisi waktu dengan aktivitas menghafal Al-Quran. Hingga tiba masanya Ustadz pembimbing mengizinkan aku untuk menjadi guru tahsin mengajarkan Al-Quran. Perjuangan hidup membina rumah tangga sungguh tak mudah, suka duka mengiringi, apalagi di Jakarta. Orang bilang siapa suruh datang ke Jakarta, macet, panas, biaya hidup, dan tingkat stres yang relatif tinggi. Anak-anak yang perlu asupan nutrisi, SPP kuliah yang besar, kontrak rumah, juga kebutuhan rumah tangga. Namun, alhamdulillah segala kesulitan dan rintangan dapat kami hadapi bersama. Dengan bekal keyakinan akan luasnya rahmat Allah Ta'ala, bahwa Allah Maha Razak telah mengatur rezeki setiap hambanya. Keterlibatanku di dalam Al-Quran itu semakin intens, bahkan dipercaya untuk mengelola yayasan, termasuk urusan keuangan. Sampai kemudian aku mengusulkan kepada pimpinan agar yang mengelola keuangan adalah Umi Fatih, seorang yang memiliki kapasitas dan latar belakang pendidikan tinggi ilmu ekonomi akuntansi. Beliau pun setuju, maka hari-hari kami jalani bersama, berjalan beriringan, beraktivitas di lembaga yang sama. Aku belajar dan mengajar, sementara Umi Fatih belajar Al-Quran sambil mengelola keuangan yayasan. Awal tahun 2010 dimulailah peristiwa bersejarah dalam kehidupanku. Memutuskan untuk berdikari, membangun mimpi, belajar menjadi pemimpin bersama sahabatku yakni Ustadz Rahman untuk merintis pendirian lembaga Al-Quran. Berbekal pengalaman belajar mengajar di lembaga Al-Quran ternama, aku memberanikan diri. Hal yang menjadi trigger adalah santri dari Ustadz Rahman ini. 3 remaja nakal dikeluarkan dari sebuah pesantren. Beliau yang merupakan guru di pesantren tersebut merasa iba. Apalagi ketiga santri buangan ini mengungkapkan keinginan untuk ikut sang Ustadz. Ya, mereka ingin memperbaiki diri dan menjadi santri yang sesungguhnya. Aku pun mengungkapkan sebuah saran, bagaimana jika mereka dikontrakkan rumah sederhana. Ide inilah yang kemudian menjadi cikal bakal berdirinya pesantren. Kami berdua mendidik santri yang hanya berjumlah 3 orang. Beberapa bulan kegiatan belajar mengajar berjalan, Ustadz Rahman memutuskan untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Terjadilah perpisahan itu, maka ketiga santri menjadi amanahku seorang diri. Sejak saat itu hingga sekarang, sudah lebih 10 tahun kami tidak pernah berjumpa lagi. Ada kabar bahwa beliau telah berpulang ke rahmatullah, syahid saat berkecamuk di negeri tempatnya menuntut ilmu. Semoga Allah Ta'ala menyayangi beliau. Semenjak kepergiannya, tidak ada partner dalam berjuang. Akhirnya aku mengusulkan agar Umi Fatih mengundurkan diri dan dari lembaga Al-Quran yang pernah membesarkan kami. Mi, resign aja dari kantor ya, ujarku berseloroh. Loh Bi,
Lalu bagaimana jika tidak ada Maisha Umi? Abi pun sudah resign, sedangkan jika mengandalkan honor mengajar privat, cukup sulit mengaturnya. Umi Fatih berargumen, kaget dan mempertanyakan usulku. Umi Fatih juga berat berpisah dengan teman-teman halaka Quran, ujarnya lebih lanjut. Cukup alot diskusi tentang resign ini, karena implikasinya memang terkait ma'isyah atau penghidupan. Aku lebih dahulu mengundurkan diri, artinya tidak berpenghasilan. Kalau disusul Umi Fatih, maka kami akan memulai dari nol lagi. Pada masa itu, tepatnya tahun 2012, anak keempat lahir. Butuh waktu kurang lebih 1 tahun, hingga akhirnya keputusan dibuat atas dasar ketaatan kepada suami, juga menimbang kemaslahatan yang banyak. Umi Fatih memilih resign. Kami pun bergandengan tangan membangun mimpi, menjadi guru di lembaga milik sendiri. Ibarat pepatah, kami lebih memilih menjadi kepala kucing dibanding ekor harimau. Masa-masa awal adalah saat yang paling berat. Aku dan Umi Fatih berjibaku membuat sistem, merekrut santri dan guru, mencari donatur yang ikhlas. Sejak awal pendirian, kami memutuskan untuk menggratiskan semua biaya, tidak ada SPP bulanan. Maka yang berkaitan dengan donatur sangat argen, tetapi hal ini memang menjadi keterampilan Umi Fatih. Pernah berpengalaman kerja pada sebuah lembaga charity di kota Bandung. Tanggal 2 Mei bukan hanya tanggal bersejarah bagi Indonesia, di mana ia menjadi tonggak kebangkitan pendidikan, namun momen yang sangat penting juga bagi pesantrenku. Pada tanggal itulah milad hari lahir pesantren tercatat resmi dalam Akta Negara sebagai Yayasan Sohibul Quran yang aktivitasnya berfokus pada pendidikan dan keagamaan. Kini pesantren Sohibul Quran menjadi satu di antara ribuan lembaga pendidikan yang diakui oleh negara. Semenjak resmi menjadi lembaga pendidikan, pesantren yang pada awalnya hanya menerima santri putra mulai membuka pendaftaran untuk putri. Seorang sahabat pernah berseloroh, kalau pesantren mau maju, harus ada santri akhwatnya. Santri pun bertambah, setiap tahun berdatangan santri baru dan seluruh penjuru Nusantara, dari Aceh hingga Papua. Santri putri mendominasi hingga 65%. Tahun 2021 tercatat jumlah santri sebanyak 130 orang. Alhamdulillah. 5 tahun pertama membangun fondasi, 5 tahun kedua mengokohkan tiang. Pelan-pelan tetapi pasti, perjalanan amal soleh ini tampak menunjukkan hasil. Mulai banyak santri yang lulus, berhasil menghafal Al-Quran dan menjadi guru Al-Quran. 10 tahun berjalan, sudah ratusan orang alumni. Sebagian besar mereka kembali ke kampung halaman untuk menebarkan dakwah Al-Quran. Teringat betapa hari-hariku bersama Umi Fatih, 24 jam memikirkan semua hal mengenai pesantren, tentang sistem akademik santri, konsumsi, donasi, infrastruktur, dan lain sebagainya. Bahkan soal kesehatan santri, pikiran dan perhatian full tertuju untuk santri dan pesantren. Apalagi ketika pandemi COVID-19 menerpa negeri, tidak boleh ada santri yang sakit. Bukan berarti tak ada yang sakit, maksudnya harus ikhtiar maksimal untuk sehat. Maka ketika ada santri yang sakit, Umi Fatih dengan sigap mengambil langkah agar segera sembuh. Dengan istirahat cukup, minum obat, serta disediakan kamar syifa khusus untuk orang yang sakit. Sedangkan mereka yang sehat disupport imunitasnya. Hari-hari pun disibukkan memproteksi santri dengan makan bergizi, suplemen, herbal nabawi, bahkan obat dokter jika memang diperlukan. Aku dan Umi Fatih bahu-membahu membangun mimpi, membesarkan proyek amal soleh ini. Pesantren Tahfidz sebagai investasi akhirat, berharap keberkahan dan syafaat Allah Ta'ala di yaumil hisab nanti melalui Al-Quran yang kami beramal. Juga dengan maksud mempersiapkan legasi bagi anak-anak dan cucu, menyediakan sararia amal soleh untuk mereka, serta tidak kalah penting adalah cita-cita besar agar Al-Quran membumi di negeri tercinta Indonesia. Semoga Allah Ta'ala izinkan dan ridhoi kami menjadi salah satu di antara sekian banyak guru Al-Quran sebagai tongkat estafet ilmunya baginda Rasulullah Muhammad SAW.